Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Yohanes Lolok STH dari Klasis Rote Barat Laut dalam program 5 menit bersama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan hari ini terpilih dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-20 di bawah tema meluruskan jalan hidup. Kekasih Tuhan sekalian, hari ini kita sudah ada di Minggu Advent yang kedua. Hiruk-pikuk persiapan Natal menyita waktu dan perhatian kita. Bahkan tanpa kita sadari, kita juga memasuki masa kekalutan hati karena kenaikan harga barang di musim Natal. Kendati pun demikian, tindakan-tindakan misalnya membersihkan rumah dengan oker baru, merapikan rumah dengan gorden baru, membelikan seisi rumah baju baru, menggantikan toples kue yang baru, dan menyediakan segala sesuatu untuk Natal tetap dilakukan dengan alasan 1 tahun 1 kali. Pertanyaannya bagi kita adalah apakah memang harus demikian? Saudaraku, bagian bacaan kita hari ini, Yohanes anak Zakarias dan Elisabeth, ia tampil sebagai sosok yang luar biasa. Ia menyerukan seruan pertobatan. Dan bagi Yohanes, hal utama yang harus dilakukan umat untuk menyambut kedatangan Yesus Sang Mesias adalah luruskan jalan hidup. Kemarin ada kawan bilang begini, biar kalau besok mampu luruskan jalan hidup, nah beta kasih lurus rambut sah. Saudara, berkaca dari seruan Yohanes ini, tindakan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari tindakan meluruskan jalan hidup? Saya catat paling tidak ada 3 tindakan. Yang pertama, hidup dalam pertobatan. Yohanes dengan tegas omong ini bagian, meskipun tidak gampang sebenarnya. Karena pada masa itu pemimpin-pemimpin, Herodes misalnya, kaum Farisi dan ahli Taurat, bahkan semua umat Israel hidup dalam kejahatan. Tapi Yohanes tidak gentar. Dia berani tampil dengan seruannya bahwa sikap yang pantas untuk sambut kedatangan Yesus adalah menjauhkan diri dari kejahatan. Bahwa setiap kita yang adalah orang percaya yang sedang hidup dalam penantian akan kedatangan Yesus, hukumnya adalah hidup dalam pertobatan. Dan itu harga mati. Tapi pertobatan mesti lahir dari ketulusan hati, bukan sekedar ungkapan di bibir. Tindakan yang kedua, teruslah hidup dalam kepedulian dengan sesama, berbagi berkat dan melakukan kebenaran. Ayat 10 sampai ayat yang ke-14 mencatat demikian. Bertobat artinya berbalik arah. Jadi kalau bilang bertobat maka harus disertai perubahan sikap. Ada buah pertobatan yang mesti ditunjukkan dalam relasi dengan Allah dan sesama. Kalau dulu malas gereja, maka buah pertobatannya adalah rajin gereja. Kalau dulu suka KDRT, maka buah pertobatannya adalah hidup dalam damai dan stop KDRT. Kalau dulu son biasa toya dengan orang lain, maka buah pertobatannya adalah hidup berbagi kasih. Kalau dulu son setia melayani, maka buah pertobatannya adalah setia melayani. Masa Advent adalah masa luruskan hidup. Karena itu sekarang waktunya kasih lurus sudah semua yang bengkok, yang sonde sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan yang ketiga, jadi saksi yang baik dan benar, serta hidup rendah hati. Ayat 15 dan 16. Saudaraku, Yohanes berusaha jadi saksi yang baik dan rendah hati. Dia mengarahkan orang banyak untuk fokus pada Yesus, bukan pada dirinya. Seperti juga ditegaskan dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-7. Bahwa sesudah aku datang, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sikap rendah hati dari Yohanes yang mesti kita teladani. Tidak usah merasa diri hebat. Tuhan tidak butuh yang superior.
Tapi Tuhan butuh yang selalu hidup dalam pertobatan, yang mau melakukan kebaikan dan kebenaran, serta hidup rendah hati. Mari rayakan Advent dengan komitmen yang sungguh, meluruskan jalan hidup. Tuhan memberkati. Amin.